dengan Kak Ivon dan juga teman-teman kalian. Nih, teman-teman kalian. Hai. Ya, kita mau beribadah bersama-sama. Kak Ivon mau nanya nih, sudah pada mandi? Sudah pada udah bangun tidur semua, udah rapi semua. Oh, pinter. Anak Tuhan itu memang luar biasa ya. Yuk, kita mau beribadah. Kita akan memulai ibadah ini di hari Minggu. Kita mau datang dulu sama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup
kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami, sudah melindungi kami. Kalau kami ada semua karena kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau bersukacita. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Kak Ipon mau ajak adik-adik. Yuk kita bangun semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Siapa yang di sini? Coba Kak Ipon mau lihat yang cinta Tuhan Yesus. Siapa? Ada? Wah, semuanya cinta Tuhan Yesus, luar biasa. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mau mengikut Tuhan Yesus. Yuk kita mau memuji Tuhan, mengikut Tuhan Yesus. Masih mau memuji Tuhan nggak? Masih semangat? Oke, ternyata adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Yuk, Kak Ipon ajak lagi yang baru bergabung, yang baru datang, yang baru di depan. Yuk semuanya
berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, coba Kak Ipon mau ajak adik-adik tepuk tangan Yesus. Masih ingat gak? Oh masih, yuk 1, 2, 3, tepuk tangan Yesus. Jesus, Jesus, yes. Loh, kok masih belum pada loncat? Belum semangat, yuk semangat. Sekali lagi, tepuk tangan Jesus. Jesus, Jesus, yes. Iya, udah semangat. Yuk kita mau goyang-goyang, kita mau memuji Tuhan. Up and down, shake and shake. Yuk. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Pelkat Pelayanan Anak yang siap untuk mendengarkan akan sabda firman. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati juga hati dan pikiran kami agar kami mau memperhatikan sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, Kak Luther mau mengajak setiap adik-adik di rumah untuk membuka Alkitab kita, di mana firman Tuhan dituliskan. Mari adik-adik diambil dulu Alkitabnya. Ya, kita buka sama-sama Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yakni di 2 Korintus pasalnya yang ke-8 di Perjanjian Baru. Jadi kalau melihat dari urutan Alkitab
Setelah beberapa kitab Injil kita akan menemui surat-surat Paulus. Setelah Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, itu ada di belakangnya ya. Dari sudah menemukannya, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga yang ke-9. Sudah. Adik-adik boleh membacakannya di rumah. Kak Luther akan membacakannya dari sini untuk adik-adik. 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga yang ke-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Puji nama Tuhan. Hari-hari kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar terlebih dahulu bahwa surat yang kedua ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu kalau adik-adik lihat di peta pasti dekat dengan laut atau pelabuhannya. Nah, dalam surat Paulus kali ini ia memberitahukan tentang pelayanan kasih untuk jemaat di Korintus. Kalau adik-adik beberapa dari adik sudah mengetahui atau ada yang sudah hafal bahwa karakter kasih dari Tuhan Allah yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ada di, mungkin nanti adik-adik bisa membacanya di 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai seterusnya. Nah, kali ini Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Korintus tentang pelayanan kasih. Nah, ternyata Paulus mencontohkan tentang jemaat di Makedonia. Makedonia itu di mana ya, Kak ya? Nah, kalau kita punya sedikit informasi buat adik-adik nih. Makedonia, kalau kita melihat di dalam peta kita di Alkitab, itu terletak di antara Yunani dan berbatasan juga dengan Roma, Italia Roma. Yang mana pada saat itu, kalau di kerajaan Roma itu sedang kekuasaannya biasanya ditandai dengan prajurit-prajuritnya yang luar biasa. Kalau kita tahu namanya Sparta. Kalau di Yunani itu dengan peradaban-peradaban kunonya, dengan dewa-dewi yang mereka percaya pada saat itu. Nah, Makedonia ini adik-adik ada di tengah-tengah di antara barat dan timur kedua daerah tersebut. Yang mana Makedonia ini dipenuhi dengan berbagai macam ras dan suku. Kalau adik-adik tahu, Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke ada yang suku Batak, suku Jawa, suku Manado, suku Ambon, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, Makedonia ini satu daerah, bukan kepulauan seperti Indonesia, yang mana tidak memiliki ras atau suku asli, namun terdiri dari berbagai macam suku dan ras. Kenapa adik-adik? Karena diapit oleh dua daerah yang kakak sebutkan tadi. Nah, karena mereka terdiri dari berbagai suku dan ras, dan mereka jauh dari pelabuhan, mereka ternyata pada saat itu memiliki keadaan yang cukup sederhana dan berkekurangan. Namun Paulus mengambil itu sebagai contoh bahwa kalau kita lihat diperhatikan di ayat Alkitab kita, mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat ia melayani di Makedonia pada saat itu adalah bahwa orang-orang Makedonia pada saat itu mau berbagi lebih. Bahkan kalau dikatakan dalam Alkitab, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin dan mereka kaya dalam kemurahan.
Di sini menandai bahwa firman Tuhan mau mengatakan pada kita bahwa jemaat di Makedonia itu sedang kesusahan, sedang kesulitan, bahkan dalam keadaan berkekurangan. Tapi mereka tidak bersedih dan mereka malah bermurah hati untuk sesama. Dan kalau kita baca lebih dalam lagi, mereka mau memberi adik-adik, mau mengasihi sesamanya melampaui kemampuan mereka. Loh, kok bisa ya kak ya? Padahal mereka kan berkekurangan, mereka kan sengsara. Kenapa mereka mau memberi lebih? Nah, hal ini yang mau diangkat oleh Rasul Paulus dan diberitakan kepada jemaat di Korintus bahwa dia mau bersaksi bahwa jemaat Makedonia saja yang berkekurangan mau memberikan lebih, mau mengasihi melalui kekurangannya, dan mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Dan mereka memberikannya bukan dengan bersungut-sungut atau kalau bahasa Surabayanya adik-adik dengan sambat, tidak, tapi mereka memberikannya dengan sukacita, dengan penuh senyum. Nah, adik-adik, kalau kita kembali lagi kepada surat yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa hukum kasih itu, bukan hukum kasih tapi kasih itu, beberapa karakternya seperti yang sudah dituliskan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, kasih itu sabar, murah hati, tidak suka cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Nah, adik-adik, itu yang ditanamkan di dalam hati oleh rakyat jemaat di Makedonia. Nah, Rasul Paulus berkerinduan untuk agar jemaat di Korintus memiliki kerinduan, hati yang sukacita untuk melayani secara kasih dalam hal tersebut. Dan melalui contoh Makedonia ini diharapkan bahwa jemaat Korintus yang mana di kota pelabuhan tersebut lebih memiliki kelebihan dalam baik hal dalam materi, moral dan lain-lain, harus belajar dari jemaat Makedonia untuk memberi lebih. Nah, adik-adik, kalau kita lihat ke zaman pada saat ini, pada saat pandemi di masa corona ini, bahwa Tuhan mau mengajarkan kita melalui sabda firman-Nya adalah kita harus belajar memberi. Oh kak, kalau semasa corona ini banyak yang pekerjaan dari teman-teman, orang tua teman-teman kami dihentikan, atau orang tua teman-teman kami kekurangan pekerjaan atau dipotong penghasilannya. Nah, adik-adik, kalau kita boleh belajar bahwa memberi itu tidak hanya dari materi dan tidak hanya dari apa yang kelihatan dari kekayaan kita. Kita juga harus belajar sama seperti jemaat di Korintus yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kita harus mulai memberi diri dari apa yang kita miliki. Mungkin adik-adik di rumah nggak bisa memberikan berbagi sangu dengan teman-teman di sekolah. Apalagi sekarang kan sekolahnya online. Atau mungkin ada di rumah tidak memiliki uang lebih untuk menolong orang lain, tapi adik-adik di rumah bisa menolong teman yang kesusahan untuk belajar, atau mendoakan teman dan atau keluarga dari teman kita yang sedang sakit. Nah, adik-adik, pelayanan kasih tidak melulu tentang memberikan suatu apa hal yang ada pada diri kita dalam bentuk uang, pakaian atau apa hal yang lainnya, tapi adalah dengan memberi dengan hati sukacita kita memberikan apa yang ada pada diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, kalau kita mau melihat lagi pada ayat bacaan kita dari ayat yang pertama yang ke-9, pada ayatnya yang terakhir bahwa Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita, itu merupakan kasih karunia. Kenapa kak? Karena Tuhan Allah Bapa sudah mau menurunkan Tuhan Yesus Kristus melalui Maria, yaitu orang tua dari Yesus, pada saat yang nanti pada saat Natal kita peringati ini, bahwa Yesus Kristus mau menjadikan dirinya miskin supaya manusia yang dikasihinya di dunia menjadi kaya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah memiliki teladan Yesus Kristus dan Paulus, mulai saat ini kakak mengajak adik-adik yang kelas tanggung ini dari mulai sejak kecil bahwa kita harus mulai belajar memberi dan tanamkan pada hati kita hati yang sukacita bahwa kita memiliki teladan dari Paulus dan Yesus Kristus, bahkan dari jemaat Makedonia yang kita baca dari firman Tuhan tadi adalah bahwa kita bisa memberi dari apa yang ada pada diri kita, bahkan tidak harus dengan kekayaan kita. Mari adik-adik, saatnya kita, sekalipun masih selama pandemi, sekalipun kita belum bersekolah, kita harus belajar untuk memberi kepada siapapun, mungkin kepada saudara kita, teman-teman bermain kita, atau teman-teman sekolah kita, atau tetangga-tetangga kita, atau orang tua kita, atau sepupu dan keluarga kita yang lainnya. Mari kita mulai belajar memberi. Nah, sebentar lagi kita juga mau ada ibadah pelayanan Natal, pelayanan anak nih. Adik-adik juga bisa memberikan kasih
menyatakan kasihnya adik-adik ini dengan memberikan pakaian bekas atau mungkin alat-alat tulis, bisa yang baru bisa juga yang bekas. Adik-adik bisa memberikannya kepada kakak-kakak layan di Pelkat Pelayanan Anak Maranatha. Nanti kalau adik-adik lihat di ibadahnya orang tua, atau kalian bisa bilang ke orang tua kalian bahwa kalau kalian mau memberikan sumbangan baik berupa buku, alat tulis atau pakaian, kalian bisa menghubungi kakak-kakak layan PA Maranatha. Gimana adik-adik? Mari Kak Luther mau mengajak setiap kita dengan sukacita memiliki hati yang mengasihi dan selalu memberi. Kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk memberi, bahkan memberi dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang sukacita. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk selalu memiliki hati yang mengasihi, hati yang bersukacita. Bahkan kami boleh menjadi berkat untuk teman-teman kami, keluarga kami, dan kakak-kakak layan kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi di dalam Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan luar biasa. Ya, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan bahwa kita harus memiliki hati dan perilaku yang selalu mau berbagi. Ya, kita nggak boleh pelit, kita harus mau berbagi dengan teman-teman kita, mungkin permen kita atau makanan kita, atau tugas kerja kelompok. Ya, kita harus berbagi, karena semua itu berasal dari Tuhan. Dan semua itu juga milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini untuk tetap berbagi, untuk tetap dalam Tuhan, dan terlebih hidup kita boleh berbuah dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Wah, Natal sebentar lagi. Yuk kita ikut acara Natal PA dengan cara mari berbagi. Berbagi apa, Kak? Dengan mengumpulkan baju, mainan, tas, sepatu, atau alat tulis. Barang bisa berupa bekas atau layak pakai, atau barang baru. Dikumpulkan di Kak Purmini sampai 6 Desember 2020. Kakak tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita harus tetap percaya bahwa meskipun saat ini ada wabah, ada corona, yang namanya wabah corona, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menjaga, tetap melindungi kita, karena Dia Tuhan Yesus yang baik. Kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
kita akan mengakhiri ibadah ini. Adik-adik semuanya duduk lagi ya, kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada minggu hari ini. Semuanya siap? Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau menyertai kami, Engkau menghindarkan kami, Engkau menjaga kami, sehingga kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami sungguh bangga boleh mengikut Yesus menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kalau sampai saat ini kami akan berpisah, biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Adik-adik, kita sudah selesai ya, tapi bukan berarti kita tidak bertemu lagi. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Kalau gitu, kita berpisah. Mari semuanya, yuk berdiri semuanya. Oh iya, udah berdiri ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.